warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa, Pak Kiai? Alhamdulillah sibuk seperti biasa ya. Kita kerja juga sudah mulai ada sih sudah mulai masuk kantor gitu Iya. kan, walaupun masih WFH. Gitu. Iya, udah new normal soalnya Udah ya. new normal. Iya, benar-benar. Selain itu Pak Kiai lagi sibuk apa? Selain itu kita kegiatan sudah mulai majlis taklim di rumah, sudah mulai majlis taklim bapak-bapak, ibu-ibu sudah mulai, tetapi ikut protokol kesehatan tetap. Iya, betul. Dengan pengajian anak-anak juga sudah kita mulai, tetapi tetap kita pakai protokol kesehatan. Itu aja kegiatan sehari-hari. Pak Kiai Marhadi Marzuki ya. Iya, betul. Aku kan sempat baca profilnya tentang Bapak Kiai ini. Aku baca-baca sedikit bahwasanya Bapak itu pernah menjadi mantan ketua PCINU Malaysia ya? Iya, Itu Ketua kira-kira Tanfiz, tahun ya. berapa tuh? Kira-kira tahun 2014 sampai 2016. Bisa cerita sedikit nggak pengalaman yang ada di sana tuh gimana? Karena kan kita nggak tahu nih ya Pak Kiai ya, terkait perekrutannya kah, atau terkait perizinannya di sana, atau dinamika hambatan. Oke, kita mulai dari yang paling substansial aja kali ya. Kira-kira keadaan di sana itu gimana ya Pak Kiai? Kalau keadaan secara kultur itu kita sangat diuntungkan. Oh iya. Diuntungkannya bagaimana? Karena Malaysia itu adalah negara yang sangat menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga di sana ustadz harus punya SIM, surat izin mengajar. Iya, menarik ya. Kalau bahasa sana itu tauliyah. Iya. Tauliyah, dan dipastikan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ketika tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh mengajar gitu. Jadi pun pada saat memperkenalkan NU berarti hambatannya pun juga tidak terlalu besar ya? Tidak terlalu besar. Jadi seperti ketika kita PCI NU Malaysia mendirikan sekolah Ma'arif di sana di Malaysia. Pada saat itu siapa yang mengajar? Sedangkan kebanyakan kita itu tidak mempunyai tauliyah atau surat izin mengajar karena kita rata-rata pelajar gitu. Akhirnya saya coba daftar dengan orang-orang Malaysia yang ingin jadi guru agama di sana mengajar. Akhirnya dites baca Al-Quran, dites kitab gitu, mengaji. Ketika baru dites beberapa pertanyaan, kamu Indonesia mana? Indonesia, saya bilang Jakarta gitu kan. Kemudian gimana Islam di sana? Saya perkenalkan NU. Oh, kamu Nahdlatul Ulama NU ya? Nggak banyak bertanya. Oh ya, nggak ada masalah begitu gitu kan. Dilihat kita backgroundnya NU dan akhirnya cepat dapat langsung. Tapi terkait kalau kita baca-baca atau kita dengar-dengar itu kan ada orang-orang di sana itu ada diferensiasi sama orang Indonesia kan, pasti sedikit skeptis gitu. Apakah emang di sananya juga atau sangat merangkul sekali di sana atau bagaimana? Yes, tapi di sana tuh enggak sih ya. Jadi rata-rata teman-teman pelajar itu di sana mengajar gitu ya. Jadi banyak yang tidak mendapat beasiswa, kemudian mengajar rumah-rumah orang Malaysia, dan mereka sangat respect sekali terhadap orang Indonesia. Dan dosen banyak juga orang Indonesia di sana gitu. Berarti itu media aja yang membuat seperti itu ya. Iya. Tapi real di sana sebenarnya enggak gitu kan. Dan boleh dikatakan, saya mengatakan orang Malaysia khususnya orang Melayu itu sangat welcome sekali terhadap kita dan sangat baik sekali gitu kan. Gitu. Dan terhadap apalagi pelajar-pelajar kita sangat dibantu sekali di sana gitu. Memang PCNU di sana udah berdiri berapa lama ya? Tahun 2010 itu tahun 2000 sudah berdiri. Awal tahun 2000. Udah berdiri di sana. Berarti lumayan lama ya? Lumayan lama. Yang dilakukan di sana itu apa aja sih? Apakah memang hanya di bidang keagamaan saja atau memang mendorong mahasiswa di sana untuk mendapatkan beasiswa pendidikan atau bagaimana yang dilakukan? Ya, jadi di sana itu kan warga Indonesia itu 1 juta lebih. Kalau saya sering ngomong itu sekitar 3 jutaan lah. Oh, berarti lumayan banyak ya? Banyak gitu kan. Dengan asumsi gini, karena yang terdata resmi orang Indonesia itu 1 juta. Dan saya menganggap yang tidak resmi
gitu ya. Itu lebih banyak Lebih lagi. lebih banyak dari itu orang Indonesia. Artinya mungkin bisa jadi 3 jutaan. Dan mayoritas adalah pelajar banyak. Sekitar 18 pada saat itu kan datanya itu sekitar 18 ribuan pelajar dari Indonesia yang di Malaysia gitu. Dan yang pekerja itu banyak dari Indonesia, dan pekerja itu orang Gresik, orang Lamongan, yang banyak ya, artinya orang Gresik, orang Lamongan, orang Madura, orang Bawean gitu ya. Bawean bagian dari Gresik ya. Ya ada orang Aceh, ada orang Aceh, orang Sumatera ada, tapi mayoritas itu. Dan ketika di basicnya orang Jawa Timur itu mayoritas adalah NU. Gitu. Jadi Pada saat itu memang Pak Kiai mengemban ilmu di salah satu universitas di mana? ya saya di University Malaya. Oh, gitu. Jadi pada saat itu memang saya apply langsung ke UM dan alhamdulillah diterima gitu kan. Dan ketika saya apply diterima mahasiswa UM, dan itu banyak mahasiswa yang di UM itu pelajar-pelajar yang sudah tergabung di NU. Oh gitu. Iya. Jadi memang apa ya, tidak terlalu besar lah ya hambatannya, karena memang NU sudah sangat terkenal juga di sana. Iya, saya terkenal baik lah di sana gitu kan. Jadi kita nggak ada hambatan, dan kita sering pembinaan, pengajian-pengajian. Oh, jadi tradisi-tradisi NU kayak tahlil, khatmil Quran dan lain-lain tuh dilakukan juga di sana. Iya, dilakukan. Dan kita Ada basicnya juga Pak Kiai. ada basicnya, dan ada yang selain basic juga ada juga di sana. Dan mereka sering ngundang khataman orang NU. Jadi kita banyak teman-teman pelajar itu yang hafiz, banyak yang hafiz, pendirinya itu juga hafiz kan, alumni Teguh Ireng Madrasatul Quran, dan mereka beliau hafiz, jadi banyak diundang di sana. Itu kalau orang kaya namanya datuk gitu kan, diundang oleh datuk-datuk, kita sering diundang gitu kan, dan mereka senang ketika dapat penjelasan orang Indonesia. Itu mereka senang karena bahasanya itu lugas, lugas dan jelas gitu. Senang dengar orang Indonesia bicara, dia bilang cakap tuh, karena tegas gitu. Berarti seru juga ya. Seru di sana. Tradisi-tradisi yang ada di sini tuh nggak jauh berbeda berarti di sana ya. Iya. Kira-kira apa yang membedakan? Kalau tadi kan persamaannya kita udah temu nih, ada tahlil juga, ada khatmil Quran juga, atau kajian-kajian. Kira-kira ada nggak sih yang beda? Ataukah isi basicnya atau apa gitu? Gitu ya. Mayoritas hampir sama ya, sama. Tapi alhamdulillah itu di sana keislaman itu maju, berkembang di sana. Dan orang-orang perkotaan itu giat untuk keislaman, sehingga pengajian-pengajian di masjid, di kantor-kantor itu semarak di sana gitu, di Malaysia itu. Berarti dalam pendekatan persuasif, perekrutan anggota dan lain-lain juga berjalan mulus-mulus saja. Iya, jadi pertama kita itu dulu orang Indonesia aja yang NU gitu kan. Kemudian orang ada yang kenal NU, ada satu ustadz itu namanya Ustadz Faiz itu beliau mendirikan NU untuk warga negara Malaysia. Sampai anaknya kecil dinamai beliau itu Said Agil Siroj. Saking ngefans dengan beliau Said. Anaknya dinamain tuh Said Agil Siroj gitu kan. Saya bilang luar biasa. Dan beliau walaupun orang Malaysia asli, kecintaannya terhadap NU itu luar biasa. Sampai pondoknya ditaruh foto Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari gitu. Dan orang Malaysia dengan NU itu sangat tidak ada masalah gitu. Oh iya, berarti kita bicara hambatan juga tidak terlalu ekstrim ya, karena juga di sana tuh membuka diri justru untuk NU gitu kan. Mereka sangat toleransi sekali dengan NU, bahkan tadi sampai mendirikan bangunan-bangunan, terus juga ditaruh foto-foto tokoh-tokoh NU di sana. Adem banget ya berarti di sana ya. Iya, jadi di sana memang keislamannya ketat. Kemudian yang penting karena NU udah terkenal penjaga Ahlussunnah wal Jamaah, jadi ketika NU itu orang Malaysia udah nggak ragu, ini bukan aliran sesat dan tidak membahayakan segi politik pemerintah yang berkuasa gitu. Jadi sangat welcome sekali gitu.
yang program-program dari PCINU sendiri itu apa aja sih di sana? Selain kita itu kalau ke internal kita pembinaan terus, kadang-kadang kan ada yang mahasiswa yang basicnya umum, ambil Iya, umum iya. gitu kan, itu kita Iya. rekrut, kita ajari segi keagamaannya gitu kan, kajian-kajian kita adakan gitu kan, kemudian ke masyarakat ya. Berarti mohon maaf Pak Kiai, Iya, berarti anggotanya tidak hanya mahasiswa Indonesia ya, berarti sudah luas. 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 Sudah ada mahasiswa-mahasiswa dari Malaysia mungkin dan dari Iya, negara-negara lain yang pada saat itu studi di UM gitu. iya. Jadi kampus di sana banyak, jadi tidak UM aja, Oh ada ya. UGM, ada UIA, ada Kira-kira ada berapa kampus? Kalau yang kampusnya banyak ya, tapi yang menonjol pada saat itu adalah UM, UGM, UIA, UMM, UTM, itu yang menonjol 5 lah paling enggak itu. Dan kegiatan kita itu banyak pekerja kita memang tujuan mereka datang untuk kerja, mereka tinggal di salah satu apa ya, kalau bahasa di sana sebut kongsi. Kongsi kalau kita itu apa namanya ya, tempat kerja tuh kayak camp gitu, tapi Oke. mereka nggak sempat kerja terus kan, kerja terus. Maka kalau malam Jumat kita mengutus, kamu pergi ke kongsi ini, apa tempat kerja ini, Untuk tahlil. tahlil, kita baca tahlil, kemudian yasinan, kemudian pengajian ke pabrik-pabrik juga kita Itu adakan, menjadi agenda rutin. agenda rutin. Kemudian pada saat itu waktu saya ketua itu kita terobos ke KBRI. Sebelumnya itu kita nggak pernah dapat khotib gitu kan. Akhirnya kita lobby-lobby, saya lobby-lobby waktu itu dapat. Jadi NU itu diagendakan dapat khotib di dalamnya. Nah, dan pengajian untuk TKI yang bermasalah, ada di shelter itu, kita nggak ada ngisi pengajian di sana dengan fatayat dan muslimat gitu. Keren. Dan tahun 2015 pada saat itu saya ketemu Bang Juri dan ketemu Bang Nusron, ingin mendirikan Banser Banser di di Malaysia. Malaysia. Saya ketemu Bang Nusron itu, saya bilang, Bang, saya mau mendirikan Banser di Malaysia. Kalau Banser Ansor dulu gitu Iya. kan, gitu kan, Ansor dulu. Nanti dirikan Ansor dulu, baru Banser gitu kan. Kemudian akhirnya kita ngerintis bisnis, dirikan Banser. Sekarang Ansor sudah ada, Banser sudah ada, terus Pagar Nusa juga sudah ada. Pagar Nusa juga Kalau udah ada ya? Fatayat Muslimat duluan udah ada. Wow, berarti Ibnu yang belum ada. oh iya, segera. Ibnu dan IPP itu segera. Karena gini, saya juga sering ini, di sana ada SIK, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Oh, gitu. Nah, itu kita pada saat itu belum sempat untuk garap gitu kan, pembinaan pelajar-pelajar yang di SIK, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Memang baiknya kalau kita dirikan IPNU atau IPP untuk bina anak-anak pelajar SMA, SMP, SD. Jadi itu relevan sekali ya. Relevan sekali, betul. Itu yang belum kita garap sebenarnya. Ini PR bersama ya. PR bersama gitu. Untuk IPNU dan IPPNU. Berarti perlu dirancang tahun ini ke Malaysia, nanti saya sounding ke teman-teman PCINU Malaysia dan mendirikan IPNU gitu ya. IPNU dan IPPNU. Wah, seru juga ya berarti ya. Iya. Selain itu kan apa di sana mahasiswa-mahasiswa dari PCINU sendiri, apakah ada program beasiswanya dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia di bidang pendidikan? Saya belum pernah dengar ya ada gitu kan. Tapi rata-rata yang di Malaysia itu bahasanya biasanya teman-teman yang kuliah di luar negeri itu bilangnya terjun bebas gitu ya. Terjun bebas. Iya, terjun bebas. Mereka datang, tapi mereka itu rata-rata cukup. Oh iya, benar. Cukup gitu kan. Jadi living cost gitu ya, living cost untuk bayar cost itu cukup gitu kan. Di sana juga ada secretnya ya? Ada secretnya. Di daerah mana? Daerahnya yang lama sekali di situ tuh segambut. Ya, Berarti kapan-kapan kalau kita main kita bisa datang ke situ. Bisa. Ya. Jadi cerita itu
10 tahun lebih gitu disewa teman-teman NU. Jadi saya cerita itu agak unik juga ya. Iya, iya. Jadi tempat itu rumah tingkat Berapa? 2 tingkat, rumah itu 2 tingkat kita sewa. Sebelumnya yang nyewa itu sebulan pindah, nggak betah gitu kan. Setelah itu ditempati NU, nggak pindah-pindah. Akhirnya yang punya itu bingung, kenapa nih orang Indonesia betah sekali gitu kan? Kenapa dia bilang, kok orang-orang sana tuh Pada mau pindah. cepet pindah gitu kan? Katanya ada di sana bilang Pontianak itu hantu gitu. Oh ya, penunggu. Penunggu gitu kan. Kata saya bilang, teman-teman di sini orang Indonesia sama penunggu udah kawan semua gitu. Iya, iya, iya. Dan kita kalau nggak pernah komplain, ada lampu mati, Yang benerin mahasiswa sendiri. betul kan, ada lampu mati, kita ganti, pintu rusak kita perbaiki. Jadi dia pun merasa nyewa tuh enak. Iya. Terus kita juga enak juga, bayar terlambat nggak disuruh bayar gitu. 10 tahun berarti dari tahun berapa tuh? Sekitar tahun 2000-an lah saya. Tapi sampai sekarang tempat itu masih terus ditempati apa gimana? Ketika saya tinggal itu waktu itu kita pindah. Oh. Sudah pindah gitu kan, sudah pindah, dan informasinya sekarang sudah buat gedung sendiri. Wow, Dan sudah buat pondok pesantren. Alhamdulillah. Pondok pesantren tanahnya sendiri dan mulai lagi sedang membangun sekarang. Nah itu, alhamdulillah saya dengarnya juga senang gitu kan. Dulu memang kita punya itu, saya bilang apa-apa itu kita gerak dulu aja. Kita punya niat, kita gerak, kita mulai. Tidak bisa kita yang menyelesaikan, nanti generasi yang akan datang. Jadi pada saat itu 2015 nggak lama saya dilantik itu, saya bilang kita dirikan Ma'arif. Iya, kita buat sekolah pondok pesantren Ma'arif gitu kan. Terus muridnya siapa? Udah pelajar-pelajar yang udah punya anak itu muridnya. Jadi saya simpan fotonya murid-murid pertamanya itu. Dan kita undang Kiai Arifin Junaidi untuk meresmikan pondok pesantren Ma'arif itu. Itu tahun berapa? Tahun 2015. 2015. Berarti sudah berjalan hampir 5 tahun ya? 5 tahun. Dulu waktu itu sewa gedungnya, kita sewa gitu kan. Jadi ya sewa ada, kadang-kadang kita urunan sewa ada, tapi ada arunia kadang-kadang menurut sewanya nggak usah biar saya nanggung gitu kan. Ada beasiswa untuk tahfidnya. Jadi 10 anak itu ustadznya kemudian yang belajar di situ dia yang nanggung semua makannya apa segala macam. Tinggal yang lain mungkin di atas 10 orang itu biasa kena biaya bulanan. Pak Kiai, kira-kira pada saat itu ada nggak sih pertemuan antara ketua-ketua PCI NU seluar negeri gitu? Karena kan tidak hanya di Malaysia aja kan, ada di negara-negara lain juga, ada di Inggris juga bahkan kan. Ya itu ada nggak pertemuan temu akbar antara seluruh ketua PCI NU luar negeri? Iya. Jadi ada. Jadi tahun 2004 ingat. Pada saat itu ketuanya sekarang Dr. Miftahur Rahim, wakil rektor di Unhas sekarang. Ketua panitianya sekarang Bupati Lumajang. Tahun 2004 itu? Enggak, sekarang beliau bupati gitu. Beliau ketua panitia dulu, saya ingat itu, ketua Halakoh namanya. Jadi Halakoh NU sedunia lah, luar negeri semua kita undang di Malaysia Halakohnya itu. Dan itu ketua panitianya Pak Thorikul Haq ya, Catorik ya, itu sekarang Bupati Lumajang itu ada. Jadi kita merumuskan di sana tahun 2014 kita persiapan 2015-nya kan muktamar ya. Muktamar, jadi kita kumpul NU se-internasional semuanya termasuk dari Arab Saudi. Pak Fuad, almarhum Pak Fuad itu datang gitu. Kemudian dulu Kiai Hasyim Muzadi ya, masih Kiai Hasyim Muzadi juga beliau datang di acara Halakoh Internasional PCI NU gitu, waktu itu datang beliau.
Kemudian tahun 2005 kita mengadakan seminar gitu ya, itu tentang Islam Nusantara. Jadi sebelum muktamar itu, waktu saat itu saya ketua panitianya itu, kita sudah mewacanakan Islam Nusantara tahun 2005 itu di Malaysia gitu. Dan kita undang pada saat itu ketua umum PBNU-nya masih beliau almarhum Hasyim Muzadi, dan beliau datang pada saat itu. Itu dinamika kegiatan-kegiatan kita pada saat itu. Berarti kegiatan-kegiatannya juga sekelas internasional semua ya? Iya, alhamdulillah gitu. Sampai sekarang agenda itu menjadi agenda rutin temu akbar? Temu akbar yang Malaysia itu belum lagi, yang secara internasional kita undang, kayaknya saya belum dengar lagi gitu kan. Apalagi kondisi kayak gini Iya. Sekarang semuanya serba virtual. Lebih enak via Zoom aja gitu. Benar. Tapi agenda internasional itu tetap ada kayaknya di Arab Saudi, tapi jadi orang-orang yang pergi haji dikumpulkan di rumah beliau, di rumah Kiai Fuad itu, ketua PCI NU Arab Saudi gitu, sering pertemuan di sana gitu. Tapi yang di Malaysia itu sekali aja pada saat itu halakohnya. Wow, keren banget ya. Ya alhamdulillah. Tapi dinamis, teman-teman di sana termasuk dinamis, sering ada kegiatan juga virtual. Ini minggu ini juga ada kegiatan juga, saya dengar dari teman-teman PCI NU Malaysia. Gitu. Kegiatan apa itu? Ya kajian secara virtual juga via Zoom itu sekarang. Iya. Tapi kegiatan mendirikan pondok masih berjalan. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang masih berjalan pembangunannya. Itu sudah berjalan selama 5 tahun, berarti sudah ada yang lulus dari pondok pesantren itu ya? Jadi sistemnya kan di sana diniyah ya. Oh, Diniyah. Jadi lulus statik atau di wisuda, saya belum dengar sih gitu. Tapi yang sekarang ini mungkin tertata lebih bagus karena sudah ada gedungnya, mau diresmikan gitu. Kalau kemarin kita yang penting anak-anak itu mengaji, anak-anak itu mengaji, belajar agama gitu kan, menghafal Quran di sana itu. Ya, karena kan sudah dalam kurun waktu 5 tahun juga ya, pasti sudah ada perkembangan-perkembangan yang lain gitu kan. Oke. Jadi pada saat di Malaysia itu hampir berapa tahun? 5 tahun lebih ya? Iya. Sampai akhirnya kembali ke Indonesia. Iya, betul. Wow, itu pengalaman yang sangat tidak bisa terbayarkan ya. Iya, betul. 5 tahun di Malaysia menjadi ketua PCI NU Malaysia, banyak sekali dinamikanya, ikut juga pertemuan temu akbar. Kira-kira jenis kajian yang ada di sana itu pada saat kajian ini aku pikir ini dari tadi. Pada saat kajian itu apakah memakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Melayu? Pertemuannya. Iya. Pertemuan. Atau kan kalau misalnya kajian kan banyak ya, mahasiswa Indonesia pun juga banyak mahasiswa Melayu juga dong. Ya itu memakai language yang mana ya? Walaupun nggak jauh beda, tapi kan pasti ada perbedaan yang signifikan juga ya. Ada beberapa kata dari Indonesia yang ketika dimaknai di Malaysia ternyata memang sangat beda gitu. Itu pada saat berkomunikasi setiap hari itu pakai bahasa apa? Kalau artinya kita fleksibel ya. Kalau kita ketemu dengan orang Malaysia, kita pakai bahasa Malaysia. Tapi kalau pada saat disatukan kita lihat forumnya. Kalau memang kita forum bersama resmi beliau yang undang, kita pakai bahasa Malaysia. Jadi kalau memang parola terbuka umum, kita pakai bahasa Malaysia. Karena juga pembiasaan bicara dari Indonesia ke Malaysia itu butuh waktu yang memang sangat lama juga ya, nggak bisa sebentar. Karena kan belajar bahasa Melayu juga sedikit rumit ya. Lajah itu ya, logat itu yang ini. Kalau kata sih mungkin nggak terlalu banyak yang kita bisa hafal gitu kan. Tapi yang lihat itu logatnya itu. Tapi logat itu jarang kita tetap ketahuan bahwa kita orang Indonesia. Tapi yang penting adalah ketika kita ngomong mereka paham, mereka ngomong kita paham gitu aja. Tapi banyak samanya, tapi ada beberapa yang beda.
Tapi sering kalau kita sama sebenarnya, kalau kita tidak biasa baca buku Malaysia, kita baca itu nggak paham. Iya. Kemudian begitu juga orang Malaysia, kalau nggak familiar dengan Indonesia, baca tulisan Indonesia, mereka tidak paham, gitu. Karena ketika penulisannya itu berbeda, gitu. Misalnya berbeda aja, kata beda, dia nggak beda, beza, gitu. Tulisannya PZ, D itu pakai Z, beza. Beza. Nah, beza. Jadi banyak contoh, misalnya kata tandas ya. Kalau kita kan tegasnya, tandasnya. Kalau di sana minta maaf toilet artinya tandas ya. Oh, gitu. Penafsirannya juga sangat beda ya. Beda, misalnya duduk gitu ya. Duduk kita bilang itu duduk ya duduk, kalau kita ya sit gitu ya. Kalau sana itu artinya tinggal. Misalnya duduk ke mana, tinggal di mana. Itu maksudnya. Duduk ke mana. Kita kadang-kadang kalau ditanya duduk ke mana, duduk di mana, ya di kursi lah, masih gitu kan. Maksudnya itu tinggal di mana gitu. Mahasiswa yang ada di sana kira-kira lebih banyak dari daerah Sumatera, Jawa, atau yang mana? Kalau banyak sepertinya Sumatera. Karena Sumatera yang mahasiswa yang dari Sumatera itu kebanyakan dapat beasiswa. Oh, Iya, gitu ya? iya, yang dari Sumatera kebanyakan dapat beasiswa. Karena Dari- jarak tempuhnya juga tidak terlalu jauh ya. tidak terlalu jauh, mungkin kulturnya juga mereka sama, dan kampusnya banyak merekomendasikan ke Malaysia gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir nih kayaknya. Iya. Ketika mengenalkan NU, tentu juga pasti ada dong yang mengenalkan tentang Muhammadiyah, karena kan juga tadi banyak kan mahasiswa dari betul. Sumatera gitu Iya, kan. betul. Gimana cara Pak Kiai dan kawan-kawan pada saat itu untuk mengenalkan NU agar lebih bisa dipahami lagi gitu? Dengan orang-orang. Iya, dengan orang-orang di sana. Orang-orang. Kalau kita itu dengan memperkenalkan NU di sana itu sama sekali nggak ada kendala gitu kan. Pertama, orang kita yang tinggal di sana yang jadi warga negara itu orang NU sudah banyak. Tinggal kita kenalkan, dan kita punya program pada saat itu mengembalikan orang NU, gitu. Mengembalikan orang NU, arti kata gini, ini orang NU, mondoknya dulu di NU, orang tuanya NU. Ketika dia menjadi warga, udah pindah jadi warga negara Malaysia, anaknya kan warga negara Malaysia. Iya. Dan itu dia kadang-kadang nggak ngerti apa itu NU gitu kan. Oh ya, anak dari Warga negara Iya. Indonesia yang menjadi warga negara Malaysia gitu, nggak ngerti apa itu NU. Maka kita kasih pertama itu adalah buat kalender NU dan lambang NU gitu kan, foto-foto NU. Karena apa? Nanti dia kan tanya anaknya, ya itu siapa gitu kan, itu siapa? Oh, ayah jelaskan, kita kasih footnote di bawahnya bahwa ini adalah pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, sejarahnya gini-gini. Kita memperkenalkan, dan kalender itu kita memperkenalkan Kiai NU dan foto-foto Kiai NU. Kita anjurkan rumah itu masing-masing menempel foto Kiai NU. Berarti penyebaran baik secara persuasif maupun di kampus dengan selebaran dan lain-lain itu udah sama sekali gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Oke. Kalian kampus mungkin kita lebih mudah ya untuk asal tahu orang NU gitu kan. Kadang-kadang mana mazhab ngomong itu, wah ini mazhab segambut gitu kan. Tempat kita tinggal ini mazhab segambut, mazhab NU gitu kan, gitu. Berarti kalau udah segambut berarti udah NU. Sudah terklaim kayak gitu ya. Oke deh, seru banget nih kita ngobrol-ngobrolnya terkait PCI NU Malaysia. Makasih banyak ya Pak Kiai. Sama-sama. Semoga nanti kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin ya. Jangan lupa di subscribe ya Pak Kiai. Oke, siap. Biar viewersnya banyak. Oke, baik. Nanti saya share juga ke teman-teman ada di Malaysia. Oke. Udah makasih banyak Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.